cerita dari seorang tukang sapu yang kerja di daerah pinggiran Jakarta Selatan. Dia ini didatengin sama korban kecelakaan di daerah situ. Jadi kejadiannya itu di tahun 2003 sampai tahun 2004. Ada seorang bapak-bapak tukang sapu, kita sebut aja namanya Pak Jaya. Pak Jaya ini selalu mulai nyapu dari jam setengah 4 pagi. Jadi dia nyapu di suatu daerah, jalan yang lumayan, agak besar jalannya, kayak jalan raya gitu. Dan ada teman-temannya lagi, 2 orang, tapi mereka kerjanya misal, bagi-bagi tempat gitulah. Pokoknya di tahun 2003 sampai tahun 2004. Kalau kata yang ngasih cerita ini, mereka kerja di bawah kelurahan. Nah di suatu pagi, si Pak Jaya ini lagi nyapu, dan dia nemuin dompet, dia cek dompetnya. Lihat-lihat di situ ada KTP, SIM, duit juga recehan dikit, segala macam. Setelah dia nemuin dompet itu, dia simpan dulu, dia lanjut kerja, nyapu beberapa ratus meter. Tiba-tiba pas dia lagi nyapu itu, sekitar jam 5-an kurang, belum ada matahari lah intinya. Ada yang tepuk pundak dia, nengoklah dia ke belakang, ternyata ada mas-mas gitu. Perawakannya kayak umur 30-an, ditanya sama Pak Jaya, kenapa mas? Si mas ini nanya, ada dompet gak pak? Oh ada emasnya, atas nama siapa? Karena dijaga juga kan, kayak siapa tahu nih orang iseng, bukan punya dia, gak bisa asal kasih dong. Dijawab sama mas ini, atas nama Arman, dijelasin tuh isi dompetnya, oh iya bener. Setelah dicek, foto KTP-nya juga bener, ini orangnya mirip, dan di fotonya juga dikasih dong sama Pak Jaya. Ini orang bilang, makasih ya pak, makasih banget, saya nggak tahu lagi, kalau nggak ada bapak. Ini, saya bakal gimana? Mereka ngobrol-ngobrol panjang, Pak Jaya juga jadi ikutan ngebalis si orang ini, jadi lanjut ngobrol gitulah. Emang masnya mau kemana? Kata Pak Jaya gitu, karena pagi-pagi buta ya. Dia bilang, saya mau pulang pak, habis lembur tadi malam, ini baru banget pulang, itu motor saya tinggal jauh dari sini. Saya jalan tadi dari motor ke sekitaran sini buat nyariin si dompet saya itu. Karena dipikir juga sama Pak Jaya, ini orang ngapain jalan gitu, karena nggak ada motor, nggak ada mobil sama sekali, karena nggak kelihatan motornya. Soalnya pun di dompetnya, Pak Jaya ngeliat ada SIM di situ. Lanjut malah ngobrol tuh mereka, pokoknya si Arman ini baru nikah, baru punya istri, dan istrinya mau ngelahirin, mereka malah jadi ngobrol banyak gitulah, tentang kehidupan masing-masing. Makanya si Arman ini makasih banget sama si Pak Jaya, karena kalau misalkan dompetnya dia nggak ada, kebutuhan dia banyaknya mendesak, jadi repot kan. Nah si Arman ini senang banget lah pokoknya, bahkan dia sampai minta doa ke Pak Jaya. Tolong doain kesehatan istrinya sama calon anaknya, biar lahirnya lancar. Saat udah mau subuh, akhirnya si Arman ini izin pulang. Ya udah pak, saya izin pulang dulu ya, kalau ada waktu lagi, semoga kita bisa ketemu nanti. Udah tuh, selang sehari, 2 hari, di hari ketiga setelah pertemuan Pak Jaya sama si Arman, ternyata Arman ini datang lagi. Dia nyamperin Pak Jaya di pagi-pagi buta juga, terus dia nanya, bapak, kemarin bapak nemu dompet saya tuh di daerah mana? Dengar kayak gitu, Pak Jaya agak-agak deg-degan gitu, kenapa ditanya kayak gitu? Takutnya si Pak Jaya ini dikira nyolong, padahal dia cuma nemuin doang, tapi dijawablah sama Pak Jaya, dia bilang, dia nemu si dompet ini tuh, bukan di jalan, tapi ditemuinya di dalam-dalam, kayak di got kering, terus ketutupan sama daun-daun. Jadi pas dia lagi nyapu, dia lihat sesuatu. Ternyata itu dompet. Nah tadinya Pak Jaya ini mau nganterin langsung dompetnya abis dia kerja, karena mungkin daerah situ juga. Cuma ya keburu Mas Arman ini datang, ya udah dikasih aja dong. Malah lanjut lagi tuh, mereka ngobrol segala macam, sampai duduk berdua. Pak Jaya jadi gak kerja gitu. Tiba-tiba, dari jauh, temennya Pak Jaya ini teriak, Pak Kok duduk-duduk. Kayaknya karena si temennya Pak Jaya ini lihat Pak Jaya lagi gak kerja, kenapa malah duduk gitu kar? Harusnya mereka bersih-bersih di jalan-jalan itu. Temannya bilang, ayo Pak, cepet kita diburu-buruin waktu. Ya bentar, kata Pak Jaya. Lanjut kerja dong dia. Terus dia bilang, Mas Arman, saya tinggal kerja dulu ya. Udah tuh dia kerja, dan 3 hari kemudian, datang lagi si orang ini, si Mas Arman ini, nyamperin Pak Jaya, terus dia ngomong gini ke Pak Jaya, Pak, kalau nanti bapak nemu barang-barang lagi, kabarin saya ya Pak. Terus Pak Jaya nanya dong,
emang masnya nyari apa? Saya nyari foto istri saya, ada di dompet saya, harusnya ada di situ. Tapi pas saya buka, fotonya udah gak ada Pak. Terus Pak Jaya bilang, oh gak ada Mas, tapi nanti kalau misalkan saya nemu, saya kasih. Tapi kan gak mungkin juga ya, dia udah berhari-hari kerja di situ kan, gak mungkin tiba-tiba ketemu foto, ya kalaupun ada, mungkin udah tenggelam banget ke dalam got itu. Nah, mereka lanjut ngobrol lagi. Sambil duduk-duduk aja di pinggiran jalan gitu. Nah kali ini, dua temennya Pak Jaya tuh, datengin si Jaya, ditanya, Pak kok gak kerja? Iya istirahat bentar, kata Pak Jaya. Kebetulan dua temannya ini bawa kopi, ya udahlah jadinya, nimbrung tuan, ngopi, mereka duduk, kayak di pinggir trotoar gitu, duduknya sampingan. Nah pas lagi duduk, nyeruput kopi, Pak Jaya bilang, Mas Arman, kenalin ini teman-teman saya, itu dua temennya Pak Jaya. Langsung nepuk pundaknya Pak Jaya. Lu ngomong sama siapa? Sambil kebingungan, Pak Jaya nengok balik ke arah Arman. Pas Arman ini ditengok sama Pak Jaya, itu lehernya udah bengkok ke kanan. Wah di situ Pak Jaya kaget banget. Dia teriak. Terus pas dia lagi kebingungan kayak gitu, dia ngeliat ke Arman lagi. Armannya udah hilang, udah gak ada sama sekali. Kaget dong Pak Jaya, langsunglah dia ceritain tuh ke teman-temannya ini tentang si Mas Arman yang dia udah ketemu 3 kali beberapa hari yang lalu. Terus salah satu temennya Pak Jaya bilang, wah jangan-jangan itu korban kecelakaan minggu lalu. Nah jadi intinya ini kronologi sempat simpang siur gitu. Jadi kepastiannya pun dia tahu gimana. Ya namanya warga, banyak asumsi-asumsi gitu. Tapi yang temannya Pak Jaya tahu, jadi minggu lalu tuh, pas banget, pas Pak Jaya ninggalin kerjaan, tengah malam itu, katanya ada kecelakaan. Kecelakaan orang naik motor, dia nabrak pohon, lumayan kencang. Tapi pas sudah jatuh dari motor ini, gak ada yang nolongin, mungkin karena tengah malam, dan sepi juga. Terus kemungkinan, ini barang-barangnya dia dirampok, makanya isi dompetnya tinggal recehan. Karena mayatnya ini ditemuinya tuh rada jauh dari motornya yang udah hancur itu, dan pas dilihat mayatnya, itu gak ada identitas. Jadi sempat agak-agak sulit buat dicari tahu identitasnya orang ini tuh siapa. Setelah kejadian kecelakaan ini, paginya, Pak Jaya dia emang gak masuk buat kerja. Dia baru masuk besokannya, pas dia dapetin si dompet itu. Pas sudah mulai tenangan, Pak Jaya dikasih taulah tempat dia nemuin dompet itu di mana. Ternyata dompetnya ketemu di tempat yang sama itu lagi. Padahal udah dikasih ke pemiliknya, tapi ada lagi tiba-tiba di tempat dia nemuin dompet itu. Entah gimana caranya. Dan emang lokasi si dompet ini pun juga rada jauh dari si mayat yang ditemuin. Jadi kesannya kayak dompet ini emang diambil sama orang, terus dibuang jauh, kayak diambil duitnya. Makanya salah satu asumsinya tuh itu. Udahlah dompetnya dibawa ke polisi, dan ternyata benar, itu dompetnya si mayat yang kecelakaan minggu lalu itu. Tapi untung banget Pak Jaya ketemu sama si mayat ini, diganggu gimana-gimana. Karena si sosok ini kan cuma ngajak ngobrol, bukan tiba-tiba ditampakin. Memperlihatkan mukanya yang hancur. Kalau makhluk halus juga kadang-kadang kan ngomongnya juga sepatah-sepatan, gak ngobrol panjang kayak orang biasa. Kadang juga mukanya pucat, dan ini gak sama sekali, biasa aja. Makanya Pak Jaya juga diajak ngobrol, ayo aja.